sebuah perjalanan baru yang berprinsip meskipun kita hanya memiliki sedikit, setidaknya selalu ada yang bisa kita bagi dan kita tetap ada untuk mereka. Kemah kali ini didasari dengan pelantikan penagak bantara dan laksana. Tidak banyak peserta yang ikut, tidak sampai 20 orang, tapi merekalah yang berani mengambil resiko untuk memulai perjalanan baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka adalah generasi milenial yang menjadi korban tergerus oleh wabah virus beberapa tahun silam, sulit mengalahkan dirinya sendiri, dan menjadi kaum rumahan, dipaksa berbaur dengan alam, dipaksa dengan segala keterbatasan, dan dipaksa dengan keadaan. Camp kali ini diadakan di kilometer 12 Desa Benggolo, Kecamatan Karosa. Jarak camp tidak terbilang jauh dan juga tidak terbilang dekat jika kita mengambil jarak start dari sekolah. Perjalanan dengan mobil pick up, kemudian berjalan kaki menuju lokasi sekitar 2 km dari tempat diturunkan oleh kendaraan. Sesampainya di lokasi, kami langsung mempersiapkan lokasi pembangunan camp. Karena lokasinya di perkebunan sawit warga lokal, maka rumputnya harus dibabat terlebih dahulu. Pemilihan tempat ini karena berada di puncak bukit dan juga sumber air yang tidak jauh. Hanya saja jalannya yang sedikit curam. Sembari sebagian orang mendirikan tenda, masing-masing sangga mengutus satu anggotanya untuk mengambil air di sumur. Lokasi pengambilan air pun tidak terbilang mudah karena trek yang agak curam dan ternyata tidak ada timba di sumur. Air sumur yang diharapkan ternyata mengalami surut karena beberapa hari terakhir curah hujan menurun. Tapi untungnya ada alternatif lain dengan mengambil air di sungai. Lanjut mendirikan tenda masing-masing. Tenda harus segera didirikan karena nampaknya cuaca kurang bersahabat. Gerimis sudah mulai turun meskipun masih sedikit malu-malu. Olehnya itu semua harus serius. Kembali ke mode serius. Setelah mendirikan tenda, semua barang-barang yang rentan basah dimasukkan agar tidak basah. Selanjutnya adalah persiapan untuk melakukan upacara pembukaan. Tapi sebelum itu, kita melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Ada satu hal yang mendasar yang perlu diajarkan kepada mereka tentang penghematan air karena tempat dan akses untuk mengambil air agak jauh. Utamanya dalam mengambil air wudhu, biasanya banyak air yang terbuang percuma. Olehnya itu perlu mengajarkan mereka bagaimana berwudhu dengan air yang sedikit, bahkan dengan setengah gelas pun bisa. Nah, setelah melakukan salat asar, lanjut untuk melakukan upacara pembukaan sebagai formalitas setelah dimulainya kegiatan. Sebenarnya sah-sah saja tidak melakukan upacara pembukaan ini, tapi yang menjadi poin pembelajaran kita adalah mengajarkan mereka berorganisasi. Meskipun dilaksanakan dengan sangat sederhana, setidaknya mereka tahu tentang prosedur yang semestinya dan harapannya dapat menjadi evaluasi untuk kedepannya. Kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan kayu untuk kita gunakan sebagai api unggun sebentar malam. Ini seperti hal wajib jika melakukan kegiatan perkemahan. Bagaimana tidak? Bagaimana kami akan menceritakan perkemahan kami kepada halayak umum jika ternyata di camp kami tidak ada api unggun? Sungguh ironi. Bahkan kayu yang harusnya tidak mereka bawa karena besar, tidak mereka pedulikan. Sepertinya ia berkata dalam hatinya, api unggun harus ada malam ini. Kayu sudah terkumpul, saatnya mereka istirahat, makan, dan sholat. Kegiatan akan dilanjutkan setelah maghrib. Minimnya penerangan tidak membuat kami terbatas akan melangkah. Api unggun sudah dinyalakan dengan sedikit usaha yang lebih keras dari yang diharapkan. Betapa tidak, kayu basah harus dipaksa untuk menyala. Di malam ini hal tidak terduga terjadi. Sesuai dengan schedule yang telah disusun sebelum berangkat, malam ini saya dijadwalkan untuk membawakan materi mengisi waktu malam hingga tidur. Tapi ternyata kita kedatangan tamu, 2 orang alumni yang juga sangat aktif di kepramukaan saat ia masih di bangku sekolah dulu. Dengan ini mereka bisa mengisi aktivitas malam ini. Karena sebenarnya saya juga belum menyiapkan materi untuk dibawakan malam ini. Namanya Kak Naslia dan Kak Aluya. Mereka sharing tentang hal-hal yang menarik di masa lalu,
tentang bagaimana mereka merintis sepak terjang di kepramukaan, dan juga masih banyak hal-hal yang diungkapkan. Hey, kita hampir melupakan satu hal. Ternyata saya memberikan submisi untuk membuat yel-yel tiap sanggah. Mumpung masih ada Kak Naslia dan Kak Alwia, sekarang mereka menjadi juri. Mereka mendapat tantangan yang memiliki yel-yel juara terakhir akan mengambil air di sungai malam gelap gulita ini. Dan ternyata yel-yel mereka tidak satu pun diterima oleh kedua kakak ini. Akhirnya mereka semua mengambil air bersamaan melalui gelapnya malam. Setelah mengambil air, mereka bisa beristirahat dan rencananya malam ini saya akan begadang untuk menjaga camp dari hal-hal yang tidak diinginkan. Olehnya itu saya menyuruh semua adik-adik ini untuk tidur. Tapi hanya beberapa yang mengindahkan perintah tersebut dan beberapa yang lainnya memilih begadang, dan saya memanfaatkan hal tersebut dengan pergi tidur pulas. Hari berganti, sinar di ufuk mulai nampak. Saya membangunkan semuanya yang masih ada di dalam tenda dengan nada tinggi seperti marah, menyuruh mereka bangun untuk sholat subuh. Setelah sholat rasanya saya semakin mengganas. Tidak ada yang boleh berada di dalam tenda, semuanya harus keluar mencari kayu bakar karena kita kekurangan air minum. Jadi semuanya harus berpartisipasi dalam memperoleh air minum dengan cara memasak air menggunakan kayu. Jadilah subuh hingga pagi ini penuh dengan asap mengepul di camp. Sementara itu ketika matahari mulai naik, tidak ada lagi sisa-sisa kegelapan. Sebagian diarahkan untuk pergi memancing di danau kecil yang ada di sebelah barat camp. Mereka merakit pancing sendiri yang akan mereka gunakan. Danau ini nampaknya hanya seperti genangan, tapi menurut informasi dari orang yang pernah ke sini, di bawah sana ada induk ikan yang mungkin saja cukup besar. Tentang selanjutnya adalah penelusuran jejak menggunakan kompas. Tentunya sebelum melakukan ekspedisi, mereka harus dibekali pengetahuan dasar tentang kompas. Karena keterbatasan alat, maka kita menggunakan aplikasi kompas yang ada di smartphone masing-masing. Setelah mengetahui tentang cara penggunaan kompas, mereka diarahkan untuk pergi ke titik nol ekspedisi. Tentunya mereka dibagi menjadi beberapa kelompok agar pencarian mereka tidak terlalu sulit. Setiap titik akan diletakkan berupa angka berapa derajat ke arah mana mereka harus mencari petunjuk selanjutnya. Totalnya ada 10 petunjuk yang harus dipecahkan. Mereka menaiki bukit, menuruni lereng, dan memikul tanggung jawab. Hei, mereka hanyalah korban begadang. Padahal malamnya sudah diarahkan untuk tidur, tapi mereka lebih memilih untuk begadang. Waktu istirahat selepas melakukan ekspedisi menyusuri jejak yang cukup melelahkan. Sembari menunggu waktu untuk upacara penutupan, mereka menghadap untuk penyelesaian SKU sebagai persyaratan pelantikan. Di kegiatan camp ini ada beberapa poin yang tercapai. Hari ini matahari cukup terik, tapi untungnya banyak pohon di sekitar sini, jadi camp terasa cukup sejuk. Setelah istirahat, makan, dan sholat, dilanjutkan untuk upacara penutupan sekaligus pelantikan bantara untuk mereka yang memenuhi syarat. Upacara pelantikan ini dilaksanakan sangat sederhana, dan semoga ini bisa menjadi evaluasi untuk kegiatan kedepannya. Ekspedisi pramuka kali ini telah menempa mental dan fisik para peserta. Mereka belajar tentang arti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi mereka dalam menghadapi rintangan di masa depan. Meskipun banyak kekurangan dalam penyelenggaraan, seperti keterbatasan alat, begadangnya para peserta, kegiatan ini dapat dikatakan sukses jika yang menjadi standarisasinya adalah pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Para peserta menunjukkan antusiasme dan semangat yang tinggi dalam mengikuti semua kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi para peserta untuk terus mengembangkan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga kegiatan pramuka selanjutnya dapat terlaksana lebih baik lagi. Salam.